Dalam Yesaya yang memang tertulis tadi semuanya dicontohkan, ada tertulis ayatnya mirip, ada tertulis ayatnya mirip, dan ini pun kan dinyatakan ada tertulis dalam kitab Taurat Musa. Tadi yang dinyatakan hanya terutama adalah mana di Taurat Musa ayatnya nggak bisa sama, mirip-mirip aja. Lihat 1 Petrus 1:20, kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi kalau kitab ayat ini bukan mengatakan Alkitab tidak boleh ditafsirkan, yang dipersoalkan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Berarti menafsirkan boleh. Menafsirkan boleh, tapi menafsirkan dengan kehendak sendiri tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Jadi inilah detik-detik pendeta Esra Soru ngamuk ketika berdebat. Dia mengatakan tidak boleh menafsirkan Alkitab ini seenaknya. Tapi kalau kita perhatikan sesama pendeta aja itu beda tafsiran Alkitabnya. Kalau Alkitabnya mengatakan A, mereka tafsirkan ke B. Kalau Alkitabnya mengatakan AB, mereka tafsirkan ke DE. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Ya, Pak Putih Asali ngomongnya seperti semangat juang berlima itu. Tapi saya dari omongan yang sekian lama itu ya ternyata tidak memberikan jawaban sama sekali. Kita ini bukan mencari kebenaran tapi mencari kebenaran. Jadi kan gampang aja. Jadi seperti ini ya. Tadi yang ditampilkan itu banyak kesamaan, bunyi ayatnya banyak kesamaan. Bahkan sebenarnya alur pikiran Lukas dan Matius, setiap dia mengatakan ada tertulis demikian, mesti ayatnya mirip-mirip. Saya contohkan aja. Ini banyak orang yang tidak tahu. Contohnya banyak sekali. Ya, seperti Lukas sendiri mengatakan, ya, Lukas pasal 3 ayat 6 sampai ya, ayat 4 sampai 6 itu. Yang di situ juga ditulis, sudah dibaca. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan seterusnya. Katanya tertulis dalam Yesaya. Di dalam Yesaya yang memang tertulis tadi semuanya dicontohkan, ada tertulis ayatnya mirip, ada tertulis ayatnya mirip, dan ini pun kan dinyatakan ada tertulis dalam kitab Taurat Musa. Tadi yang dinyatakan hanya terutama adalah mana di Taurat Musa ayatnya nggak bisa sama, mirip-mirip aja. Jadi Pak Budi Asali ngomong 20 menit tadi ya nggak ada apa-apanya. Coba tolong carikan bunyi ayat, nggak usah sama, mirip-mirip aja dengan Lukas pasal 24 ayat 46. Ya. Dan Pak Budi Asali sama Pak Ijra sudah tahu bunyi ayatnya yang sama-sama karena sudah membaca buku itu. Nah, terus nanti sekaligus karena tadi masalah kebangkitan Yesus dari kubur pada hari ketiga, itu kan Yesus itu meninggal pada hari Jumat, sehingga disebut oleh orang Kristiani Jumat Agung. Menjelang malam, menjelang masuk hari Sabtu berarti mendekati maghrib. Jumat sore masuk maghrib berarti sudah masuk hari Sabtu. Menjelang masuk hari Sabat, mayatnya Yesus, ini maaf ini cerita dalam Kristen, itu masih berada di salib. Yusuf dari Arimatia meminta mayat Yesus. Setelah itu dikubur, dimandikan, dikafani, dikubur. Mungkin butuh waktu setengah jam paling cepat. Setelah itu sudah masuk maghrib atau hari Sabtu. Minggu pagi, ya, anggap aja subuh, hari Minggu subuh. Menurut ceritanya Yesus sudah tidak ada katanya bangkit dari kubur. Itu bukan 3 hari dan 3 malam sebagaimana
yang katanya Yesus pernah meramalkan kematian dan kebangkitannya sebagaimana yang termaktub dalam Matius pasal 12 ayat 38 sampai ayat 40. Nah tadi sudah ditentukan ya, angkatan yang jahat tidak akan diberikan suatu tanda melainkan tanda Nabi Yunus. Kalau Nabi Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, begitu pula anak manusia, maksudnya Yesus, berada di rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Padahal ternyata Yesus cerita dalam Kristen sendiri, bukan cerita dalam Kristen dalam arti pendapat, tapi dalam Injil Matius, Markus, Lukas, itu ternyata nggak sampai 3 hari 3 malam, maksimal 2 hari 2 malam. Nah, coba tolong saya minta pada pendeta Ijrat dan pendeta Budi Asali, tolong carikan dalam Taurat dulu. Karena tertulis dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, ayat yang mirip dengan Lukas pasal 24 ayat 46 yang berbunyi Mesias harus menderita bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ya, saya serahkan pada Pak Iza. Kalau diikuti perjanjian lamanya, mirip sekali ayatnya. Banyak contoh yang dipakai, tetapi kami sudah memberikan contoh bahwa ada ayat yang ada tertulis di dalam perjanjian baru seperti ini, tetapi dia dari perjanjian lama itu tidak persis. Nah karena itu kita harus mengartikan bahwa kalau melihat seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, karena ada 2, yang pertama mirip, yang kedua tidak mirip, itu berarti bahwa seluruh Alkitab dalam kasus nubuatan ada 2 macam, yang pertama mirip, yang kedua tidak mirip. Nah sekarang persoalannya adalah bahwa kita mau menafsirkan Alkitab yang dipaksakan hanya bagian yang pertama. Padahal kalau dilihat seluruh isi Alkitab, ada yang pertama mirip, ada yang kedua seperti yang contohnya, yang kedua ada yang tidak mirip seperti yang kami pakai. Itu seluruh Alkitab. Nah kalau sekarang Pak Bapak kita bilang minta tuntut yang mirip, justru menurut saya ayat ini cocok untuk Pak Bapak kita, bahwa kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi sebenarnya ayat yang Pak Bapak kita pakai, beliau sendiri yang menafsirkan kitab suci Kristen sesuai dengan kehendaknya sendiri. Kenapa? Karena Alkitab Kristen menjelaskan umat dengan 2 cara, mirip, tidak mirip. Itu 2 seluruhnya. Kecuali beliau bisa menggugurkan seluruh ayat yang kami pakai. Jadi beliau kenapa mau paksakan yang pertama, lupa yang kedua? Ini namanya menafsirkan Alkitab menurut kehendak sendiri. Jadi ayat ini lebih tepat untuk Bapak kita daripada kami. Tadi kan saya tawarkan tidak mirip mana? Ya kan saya tidak memaksakan harus mirip. Tadi kan sudah saya katakan yang mirip-mirip aja dan mendekati itu mana? Oke. Ada enggak? Ya, sekarang ya. Tadi kami sudah membuktikan bahwa di dalam menggenapi nubuat biasanya tidak ada satu ayat full perjanjian lama, ada satu ayat full perjanjian lama digenapi dalam satu ayat perjanjian baru. Tapi kami sudah membuktikan bahwa ada kasus di mana dikatakan dalam perjanjian baru ada tertulis diambil dari 2 atau 3 ayat. Nah karena itu tadi kami sudah membuktikan bahwa Lukas 24 itu diambil dari 3 atau bagian ayat yang lebih. Itu menurut Alkitab. Kalau dipaksa harus dari satu ayat yang di situ. Sekarang kembali lagi, berarti Pak Bapak kita mau menafsirkan ayat Alkitab sesuai kita sendiri. Tradisinya memang begitu. Tradisi, kalau sudah mempelajari Al-Quran, sudah perlu mempelajari bagaimana cara orang Arab di dalam menulis dan segala macam gaya berpikir mereka. Kalau kami mau menafsirkan perjanjian lama, kami harus pikir bagaimana pola pikir orang Ibrani waktu menulis. Itu tradisi mereka. Dan karena itu, kalau mau merasakan seperti tuntutan Pak Bapak kita dan menabaikan tradisi orang Ibrani, Pak Bapak kita menafsirkan nubuat menurut kita sendiri. Jadi ada sumber yang berbeda. Dan kami sudah menunjukkan bahwa bukan 24 Yesus mati, menderita mati dan bangkit bisa diambil dari sekian ayat perjanjian lama. Itu tradisi. Mau salahkan tradisinya? Mau paksakan satu ayat? Langgar 1 Petrus 1 ayat 20. Ya, kita kan bertanya, tadi malah saya tanya, tolong tampilkan ayat yang mirip di Taurat, karena di situ juga disebutkan Taurat Musa. Tadi itu saya, dan itu pun kan penafsiran itu bisa saja saya juga menafsirkan. Mungkin ya dari pendeta-pendeta mengatakan, ya kalau Pak Masud nggak punya otoritas menafsirkan, sebab nggak dikaruniai Roh Kudus. Ya, saya juga bisa menjawab, Bapak pendeta itu ya nggak berhak menafsirkan, sebab bukan Roh Kudus, itu Roh Iblis, bisa juga Roh pendapat. Jadi jangan menafsirkan. Namanya itu, apalagi ya sebelum kalau lihat 1 Petrus 1 ayat 20, kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kita sendiri. Jadi Alkitab ayat ini bukan mengatakan Alkitab tidak boleh ditafsirkan. Yang dipersoalkan tidak boleh ditafsirkan menurut kita sendiri. Berarti menafsirkan boleh. Menafsirkan boleh, tapi menafsirkan dengan kehendak sendiri tidak boleh. ya, ingat bahwa kita ini mencari kebenaran bukan mencari kemenangan. Kalau menafsirkan memang boleh, tapi jangan. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana perdebatan antara Ustadz Masud dengan Pendeta Esra Soru.
Jadi kalau kita perhatikan di sini pendeta itu kalau tidak bisa menjawab pertanyaan dari muslim, dia cepat sekali ngamuknya. Itu pasti dia ngamuk. Itu mau siapapun debat, kalau lawannya Kristen, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu, pasti mereka itu akan ngamuk. Pasti mereka itu sok mengalihkan pembicaraan supaya terlewati dari pertanyaan ini. Beberapa kali Saifuddin Ibrahim kita perhatikan seperti itu. Bang Luga Tambunan seperti itu. Pak Budi Asali seperti itu. Pendeta Esra Soru seperti itu. Pendeta Muri Walianto juga seperti itu. Jadi semuanya pendebat dari Kristen, kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan, pasti mereka itu langsung ngamuk untuk mengalihkan waktu, untuk mengalihkan pembicaraan supaya manusia itu terlupa dengan pertanyaannya. Jadi mereka itu pasti akan ngamuk kalau mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dari muslim. Jadi kepada teman-teman mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.